Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana Muslim mempertanyakan tentang mengapa banyak yang menjadi murtadin, mengapa mereka meninggalkan Islam dan menjadi Kristen. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Silakan. Udah, ya saya mendengar bahwa para murtadin ini mengaku murtadin ya. Mereka keluar dari Islam dikarenakan katanya di Islam nggak ada keselamatan gitu loh. Dan mereka mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ada keselamatan. Nah, yang jadi poin pertanyaan saya adalah di mana validasi dari Yesus bahwa dia menjamin keselamatan dan surga bagi orang yang menyembahnya atau mentuhankannya. Silakan. Begini ya Islam, ketika bernarasi tolong pakai diksi yang sesuai. Mentuhankan. Kamu pikir Yesus itu bukan Tuhan sebelum dia dijadikan Tuhan sama orang Kristen gitu. Dia tetap Tuhan dari sananya. Paham? Lalu kemudian dari mana validasinya? Buka aja Matius 16, 18 sampai dengan 19. Kamu kan punya aplikasi, kamu kan punya device, ya. Kamu bukan Matius 16, 18 sampai 19, kamu baca di situ. Enggak, Bang Joseph yang jawab, Bang Joseph yang buka. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu kuasa yang mengikat. Matius 28, 19 sampai 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Udah Bang Yosef. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman ternyata. Udah. Silakan bantah dengan dalil lagi. Saya tanggapi, oke. Yang saya tanya validasi dari Yesus keselamatan dan surga bagi orang yang menyembahnya dan menganggapnya Tuhan. Paham nggak itu tadi ayatnya ketika dibacakan? Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Paham nggak? Sampai di situ. Otoritas. Sekarang saya tanya, ketika berbicara mengenai gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang mereka meletakkan dasar itu di atas Rasul Petrus sebagai yang terutama dari yang sederajat. Mereka menyenderkan pengajaran itu kepada Rasul Petrus yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 22. Ini dalilnya kamu bukakan nggak kira-kira dalam laptopmu itu? Sambil kamu membandingkan dan mengkomparasikan dengan imanmu yang tidak punya otoritas itu. Ketika berbicara mengenai kuasa, validasi, Tuhan Yesus memvalidasi bahwa orang-orang yang berada dalam persekutuan dengan Rasul Petrus dan para murid lainnya, mereka tidak akan bisa digoyahkan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan itu dengan mengatakan, diberikan kunci kerajaan sorga. Dengerin nggak kata-kata kunci kerajaan sorga? Kamu nggak percaya, buka dalam bahasa asli. Matius 16 ayat 19, makanya saya minta sama kamu. Saya tanya, ketika berbicara mengenai keselamatan, kamu tuduh katanya. Kamu kan narasinya murtadin ini mengklaim di kekristenan ada keselamatan, di Islam nggak ada keselamatan. Yang memang tidak ada. Sejak kapan Muhammad diberikan kunci kerajaan sorga? Ketika berbicara mengenai syafaat, sekarang saya tanya. Saya tadi sudah diskusi dengan AB. Saya tahu di Islam juga ada konsep yang namanya syafaat. Wah, ini Muhammad juga bisa kasih syafaat. Sekarang saya tanya, nggak usah kamu. Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan orang tuanya syafaat? Kenapa harus jauh-jauh kepada Islam yang baru ada sekarang? Kenapa nggak kepada orang tuanya? Sekarang nasib orang tuanya ada di mana? Kalau misal Muhammad bisa memberikan syafaat yang sama seperti Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan di sorga. Sementara kalau kita berbicara mengenai ajaran kekristenan, Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan dan surga itu kepada barang siapa yang percaya kepadanya ketika berbicara mengenai Wahyu 22 ayat 12 sampai dengan 14.
Dia menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Ketika berbicara mengenai ketuhanan, Yesus memberikan upah kepada barang siapa yang mengikutinya. Jelas sekali upahnya apa? Upahnya besar di sorga. Kamu baca dalam bagaimana perumpamaan Yesus kepada mereka yang memberikan makanan, kepada mereka yang memberikan tumpangan kepada saudaranya yang paling hina, sesungguhnya ia telah memperlakukannya kepada aku. Dan di situ Yesus memberikan perlanjutan kejelasan mengenai pengadilan, penghakiman yang kedua kalinya. Itu orang-orang yang akan dihakimi dengan perbuatan mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus berikan. Artinya keselamatan itu kan diberikan otoritas. Silakan bantah dengan dalil. Oke, baik. Panjang seperti kereta tapi nggak menyentuh poin. Oke. Pertanyaan saya kurang jelas ya. Di mana Yesus memvalidasi jaminan keselamatan bagi orang yang menyembahnya? Aduh, kamu ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak sih pertanyaan saya? Ngerti. Yesus memvalidasi bagi orang yang menyembahnya, menganggapnya sebagai Tuhan, dia jamin sorga, dia jamin keselamatan. Diksi utamanya menyembah dan menuhankan dia, dijamin sorga oleh dia. Itu kamu muter kemana-mana, silahkan dijawab. Ya ampun, barang siapa menyangkali aku di hadapan anak manusia akan kusangkal di hadapan Bapakku di sorga. Diksi penyembahannya di mana? Barang siapa menyangkal aku, menyangkal artinya apa? Diksi penyembahannya di mana? Menyangkal artinya apa? Menyembah itu artinya mengakui, menuhankan. Diksi penyembahannya di mana, Bang Joseph? Dengerin, paham nggak Ahmad? Dengerin Ahmad, Katem. Ketika berbicara mengenai menuhankan, menyembah, seolah-olah Yesus itu minta disembah. Itu kan maunya kamu. Sekarang ketika Yesus mengatakan barang siapa menyangkal aku di hadapan Bapakku yang di sorga, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku di sorga. Paham nggak? Ketika menolak Yesus di hadapan manusia, menyangkali Yesus di hadapan manusia, berarti menyangkalinya, menolaknya. Berarti sama kamu tidak akan mendapatkan jaminan surga. Paham Ahmad? Ada dalilnya dalam Alkitab. Udah belum? Ya itu jawabannya. Kamu minta dalil dari tadi, dalilnya banyak, cuman kamu otaknya nggak nyampe. Saya nggak bertanya siapa yang menyangkal Yesus, ya kan? Yang saya tanya, di mana Yesus menjamin keselamatan? Kamu ngerti bagi yang orang namanya? yang Dengerin saya. Ketika berbicara mengenai Tuhan, menyembah, kamu mengakui nggak yang kamu sembah itu adalah Tuhan? Lo kok nyebrang sih gimana? Nggak nyebrang, logika kamu dipakai nggak? Otaknya naik nggak ketika kamu menyembah Allah? Kamu mengakui Allah nggak sebagai Tuhan? Ngaku ada atau enggak dalilnya? Ngaku, artinya ada pengakuan. Apa sih pengakuan itu? Asyhadu. Langsung diem mute lagi. Iya, supaya kamu mengerti. Sekarang saya berbicara langsung aja frontal. Ketika kamu mengakui Tuhanmu adalah Allah, kamu membuktikannya dengan apa pengakuan itu? Dengan asyhadu. Asyhadu itu bentuk pengakuan kamu. Ketika kamu menyangkal Tuhanmu adalah Allah, artinya kamu kafir, bener nggak? Otak gak nyampe, kocak. Ya, turun. Nah, ini baru gua kick. Kamu baca Matius 10 ayat 33 nih. Nih, gua buka dalam berbagai macam terjemahan. Ini gua kick emang. Kalau gini, kenapa malu-maluin? Males gua. 98 tuh saudara saya sudah jadi dosen muda. 98 otaknya nggak jalan nih, baca Matius 10 ayat 32 sampai 33. Kalau kamu mengaku sebagai pengikut, ini terjemahan berbagai macam terjemahan yang saya baca. Pengikutku di depan orang lain, aku pun akan mengakui kamu sebagai pengikutku di hadapan Bapakku di sorga. Tetapi kalau kamu menyangkal sebagai pengikutku di depan orang lain, aku pun tidak akan mengakuimu sebagai pengikutku di hadapan Bapakku yang di sorga. Nih. Firman Allah yang hidup, siapapun yang mengakui aku sebagai Tuhannya di depan umum, maka aku akan mengakui dia sebagai milikku di hadapan Bapakku di sorga. Tetapi siapapun yang menyangkal aku di depan umum, maka secara terang-terangan aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di sorga. Tuh baca. Nih. Ngerti nggak artinya? Sama maknanya tuh ya, berarti mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ngerti? Kocak.
Paham nggak Islam? Bantah pakai data ya, pakai dalil. Loh, kalau kalian mau bantah misalkan Joseph kata siapa semuanya masuk surga. Matius 7 ayat 15 Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Justru itu ayat makin membuktikan bahwa ada yang mengikuti Yesus yang masuk ke dalam surga. Paham nggak dengan bahasa Indonesia? Bukan setiap orang. Paham nggak? Bukan setiap orang. Aduh, Islam. Ahmad Fahmi. Ya, kenapa di-kick, bro? Iya kan tadi kalau misalkan masih denial nggak bisa bantah pakai dalil lagi ya di-kick lah. Ya iya, ngapain kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sepenting apa ketika sudah ditampilkan datanya dan dalilnya kamu nyangkal? Sekarang kalau misalnya saya bantah dalil kamu, tapi saya cuma bisa congor doang, apakah dalam diskusi dibenarkan kan? Diksi penyembahannya di mana, bro? Diksi penyembahannya tadi kamu lihat gak? Barang siapa mengakui aku sebagai Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tadi saya sudah tampilkan. Mata kamu buta. Buka datanya. Iya. Buka. Barang siapa mengakui aku sebagai Tuhan gitu ya. Kepencet. Nih. Sebentar, saya ambil tab saya dulu. Dari tadi. Nih, tambahan lagi ya. Tambahan lagi ketika Yesus mengatakan jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Nih. Yohanes 8 nih. Yesus mengaku sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 24, sorry. Nih, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di sini merujuk kepada siapa? D-nya gede loh. Nah, tadi sebelumnya Matius berapa Bang Yosef? 10 ayat 32 sampai 33. Dari tadi kemana aja, bro? Ya kan saya belum ngambil tab ini. Ya kan dari tadi saya sudah minta, bukan salah saya dong. Ya udah. Islam lawak kali adabnya. Nggak usah dipersulit. Framing emang kenyataan kok. Dari tadi saya sudah minta, silahkan dibuka sendiri. Tapi apa jawaban kamu? Kan Bang Joseph yang ini, Bang Joseph bacain saja, kan gitu ya? Jadi tahu kan orang-orang di sini 1.300 orang seperti kamu itu munafik. Udahlah, jangan curhat. Nggak curhat, memang fakta. Udahlah Fahmi, lihatlah foto profil kamu. Orang-orang juga enak kok ngeliat foto profil kamu. Bagaimana mungkin orang bisa tahan dengan suara kamu yang nggak seberapa ini, kamu dengan narasi kamu yang tidak sesuai? Silakan. Gantengan juga saya sama kamu sih. Oh iya, silakan aja publik yang menilai. Saya sih nggak mau overclaim ya. Iya. Nggak mau overclaim. Orang yang ganteng akan berani open cam. Dari tadi nggak ada yang open cam tuh. Nggak ada tuh open cam. Iya. Ya udah, Matius. Kamu kenapa, Sep? Nggak apa-apa. Silakan. Oh, nggak apa-apa. Udah belum? Matius berapa tadi yang nggak mau ulang? Dia mengaku. Lah, takut apa gimana, bro? Nggak takut. Masalahnya kan kamu masih normal kan? Gak ada. Enak ya? Kamu pikir cuman kamu yang bisa nggak waras? Saya juga bisa ikutin kayak kamu nggak waras. Nah itu contoh nggak waras. Kira-kira udah berapa kali saya ulang? Matius berapa tadi? Udah berapa kali? Artinya kan tidak menghargai. Buat apa? Hah? Buat apa kira-kira? Masih pede? Masih pede kayak gitu? Saya udah berapa kali bilang, dan saya juga tadi sudah bilang kan, dibuka. Saya sudah bilang berkali-kali. Saya selalu menepati apa yang saya saya bicarakan. Saya tidak pernah takut dengan data yang saya bawa. Bahkan saya tantang lawan bicara saya untuk membuktikan sendiri. Kalau kamu trust issue, misalkan bisa saja datanya diedit sama Joseph, bisa. Saya dari tadi suruh buka kan. Buka coba Bang Fahmi, masih sopan tuh ngomongnya. Kalau mau dihargai, kamu punya yang namanya hargai orang balik.
Ya, Fahmi. Islam. Nggak bakal gue naikin lagi, ngapain? Takut? Iya, udah bilang saya takut dengan orang-orang seperti kamu dan orang-orang yang sama seperti kamu pola pikirnya. Saya takut nggak waras, itu aja. Takut ketularan. Adabnya ya kan, pola pikirnya itu kan lama kelamaan kita terinfluence dengan cara berpikir kamu, ya nggak? Kamu nggak mau jawaban, kamu hanya berpolemik dan polemiknya pun hanya permasalahan sepele gitu. Joseph, kaum nggak sabaran. Kalau berbicara nggak sabaran, kita pun akan sama ketika berbicara mengenai diskusi yang terbatas waktunya. Saya bukan seperti kamu, Nurul Fahmi, yang mungkin punya banyak waktu. Kalau saya tidak punya banyak waktu untuk orang-orang seperti kamu dan seperti tadi, sama namanya, Ahmad Fahmi. Jangan-jangan kalian satu fam, satu marga, ya. Tapi saya harap pola pikirnya jangan sama ya, bro. Jadi kalau saya nggak sabar wajar teman-teman. Dalam diskusi yang terbatas, kemudian juga repetitif, hal-hal yang tidak perlu diulangi terus ya. Contoh pengulangan dalil, terus juga pengulangan definisi kata gitu ketika berbicara mengenai validasi itu kan sudah sangat jelas ya. Validasi Tuhan Yesus itu ketika memberikan otoritas gereja, Allah mau tidak akan menguasainya. Itu kan validasi. Tuhan Yesus sendiri memberikan otoritas dan validasi itu. Sekarang mana ada nabi yang mampu memberikan validasi bahwa Allah mau tidak akan menguasai umatnya? Enggak. Siapa mau menyamakan dengan nabimu? Mari kita uji. Berani nggak kira-kira? Siapa yang mau berani membahas tentang validasi? Kalian bilang nabi kalian punya kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus, memberikan validasi bahwa Allah mau tidak akan menguasai kalian. Berani? Berani nggak? Nggak usah jauh-jauh zaman sekarang. Zaman sebelum kamu punya junjungan itu wafat nggak lama. Apa yang terjadi dengan keturunan dan keluarganya? Apa itu yang dimaksud Allah mau tidak akan menguasainya? Tragis. Cucunya bagaimana nasibnya di tangan Muawiyah? Kalian gak mau bahas itu? Apa yang terjadi dengan keturunan junjungan kalian? Tragis semua. Itu semua terjadi sebagian besar di tangan umat kalian sendiri, umat junjunganmu sendiri. Gak usah jauh-jauh ngomongin kalian, keturunannya. Iya kan? Berani aku save ya, silahkan request. Berani-berani doang gak request, Siva. Gak ada tuh di request. Gak ada. Silakan dicari sejarahnya, tanya sama orang-orang mereka tahu kok. Anaknya Abu Sofyan tuh. Nih ada yang kasih clue nih. Nih. Kan udah sering dibahas. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman Kristen, saya sebenarnya nggak mau bahas karena kalian sudah pasti udah pada tahu dengan kisah ini. Tuh, baru saya pancing aja udah ada yang komen kayak gini kan. Nah, itu. Jadi jangan ngomongin tentang menyamakan kuasa dan otoritas Tuhan Yesus ketika dia menjamin Allah mau tidak akan menguasai gereja. Kalian samakan dengan kalian punya iman? Enggak lah. Nggak usah jauh-jauh kalian, orang keturunannya sendiri saja tragis kok. Ya, bukannya maksudnya menista, itu kan fakta sejarah. Itu kalau mau diuji, apa? Mau ngomongin apa? Pengikut-pengikut Yesus sekalipun mereka martir, mereka wafat dengan cara yang tidak manusiawi, ada nggak benihnya? Ada. Gereja tetap bertumbuh, makanya bertahan 2000 tahun sampai dengan detik ini, bahkan tidak pernah tersentuh oleh kalian. Tata suci Vatikan itu tidak pernah bisa disentuh oleh kalian kan? Makanya kalian beriming-iming ketika kemarin Paus Fransiskus datang ke Indonesia, banyak yang mimpi suatu saat nanti kami akan menginjakan kaki di Vatikan. Pret, ya, ngurus paspor aja dulu, visa lu, ya, ngumpulin duit noh. Vatikan mau jalan apa? Mau jalan kaki lu, mau gempor, nyampe sono juga minta minum lu, ya, minta shelter. Bicara realita bro. Jangan kamu pikir nih sama seperti zaman dimana ada orang yang mengaku naik ke tingkat langit paling tinggi, ya, dengan transportasi manusia setengah binatang. Itu bukan zamannya lagi. Sekarang zaman realistis. Kamu pikir ke Vatikan tinggal teleport?
Ya, jadi jangan menyamakan. Salve juga teman-teman semuanya. Saya jadi agak gimana gitu ya. Saya jadi agak kasihan sama mereka. Sebenarnya saya udah ngantuk sih. Saya sudah bilang di awal tadi live-nya nggak bisa lama sampai jam setengah 10, jam 9-an. Itu dia, makanya tadi saya sempat singgung. Diskusi kita terbatas, makanya saya nggak sabaran. Udah dikasih kesempatan, harusnya pakai dengan baik. Ya, jangan kepikir kamu penting, Fahmi, dengerin. Gue naikin dulu di tengah orang-orang yang ngantri itu harusnya lu pakai dengan baik. Ya jangan kamu pikir Joseph takut. Iya takut nggak waras. Udah bilang ya teman-teman, saya tadi di awal udah bilang ketika live saya nggak lama-lama karena saya juga capek. Saya belum mandi, saya belum ngapa-ngapain sampai jam setengah 10. Memang. Kita lanjut. Apalagi yang mau dibahas? Dicari Rashid, saya nggak kemana-mana kocong, saya tetap di sini. Kalau mau diundang sekarang. Dari kemarin-kemarin nggak ada, apa perlu saya nggak nyamperin? Ayo, sebelum gua tidur nih, sebelum gua off nih, nggak ada Rashid mana? Gue jabanin nih, mumpung gua lagi niat nih sebelum gua udahan. Jangan bikin malu tapi kayak kemarin ya. Debat itu nggak usah dipanjang-panjangin waktunya. Bahlul ente. Orang berdebat justru mengharapkan waktunya banyak supaya dia bisa ngomong, datanya blas. Ini malah debat itu tidak perlu dipanjang-panjangkan. Gak baru tahu debat, belum apa-apa udah bertanya. Kamu ngaku kan penyembah mayat kan? Coba buktikan kayak menyembah. Apa debat apa itu guys? Gue yakin teman gue Islam juga malu. Yang Islam juga malu ya. Coba teman-teman yang Islam. Wak lu blokir. Enggak gue blokir. Mau bukti? Ayo Earth, kamu buktikan. Ayo. Nih, ini akun saya nggak kemana-mana. Nih, saya pakai handphone yang satu lagi. Saya buka akun saya yang pertama. Benar nggak saya ngeblokir Rashid? Fitnah aja lo. Emang lo dasar kaum takiyah lo. Enak aja lo. Joseph itu nggak pernah ngeblokir orang-orang guys. Sekelas Fahmi aja gue jabanin dari dulu. Ya. Siapa lagi? Ripa, Nandar, gak pernah gue blokir. Gak ada yang gue blokir. Juma, gak ada yang gue blokir. Apa takutnya saya kena mengalami? Kenapa gak saya blokir? Hah? Mana? Rashid. Coba lihat. Masih ada. Emang gue gak follow siapa dia. Masih ada. Gak tahu yang mana banyak banget akunnya. Gak live tapi. Gue kenal Rashid itu dari dulu, dari gue masih sama Miss M, ya Ratu M. Saya nggak mau sebut nama, teman-teman udah tau lah, zaman dulu banget tahun lalu. Ibes itu dulu namanya Ibes Tam. Emang namanya Ibes, bukan saya doxing pribadi. Emang itu akunnya lama dulu, baru jadi Rashid. Sebelum adanya Api, ya orang lama itu. Makanya dia kaget kan? Pas saya bilang, kamu kan Ibes nah. Bohong, apa yang dimana bohong? Kamu naik. Guys, kita udahan dulu apa gimana ya? Ngantuk? Enak dengar badut dongeng. Ya itu ketika dibacakan suatu mantra-mantra. Makanya mau bilang badut ngedongeng ya itu. Gua mau tunjukin sesuatu. Si Rifa bilang ulama bisa sesat. Jangan kalian sampai lupa guys. Rifa itu pernah bilang ulama bisa sesat guys. Debat Joseph versus Uni Rifa. Ulama bisa sesat guys. Mana ya? Ini gue masih pakai AirPods, sorry. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang mati nggak mau. Nanti saya akan tunjuk. Sebentar, saya akan tunjukkan part selanjutnya. Kita membahas tentang sanad murid-murid gitu. Dan orang tokoh-tokohnya ada, bahkan itu masuk ke banyak orang. Kemudian Imam Bukhari mengambil dan sanad ke Rasulullah itu tidak terputus. Perkataan itu sampai gitu. Dan orang tokoh-tokohnya ada, bahkan itu masuk ke dalam kritik teks. Bentar dulu, nanti kita bahas tema khusus tentang umum hadis. Bentar, ini temanya udah melebar. Nih debat gue sama Rifa. Ini waktu gue belum open cam ya, 1 tahun yang lalu.
11 bulan yang lalu, hampir 1 tahun nih, di channelnya Coach Charles ini. Ini sampai moderatornya panik, ikut-ikut. Tadi kalau kalian dengar ada 2 suara yang berbeda antara Oni Rifa dan 1 perempuan, itu moderatornya. Dan itu gua ngerasa buset, debat kok moderator ikut-ikutan gitu kan. Apa nggak mengajarkan kesirikan? Hakikat. Lalu Anda katakan, maka ya udah sama gabung sama Mikana aja lah jadi wanita. Itu dia ya. Lain dengan adalah hakikatnya keadaan persepsi mengenai hal ini. Kan kasih data berapa tadi? Apa mau udah closing statement? Tadi katanya kan 855. Mana ya? Ini gara-gara kitab suci kalian tuh, ya. Sorry, mana nih ayat ini? Nih. Nah, nih di halaman ke 185. Coba lo bayangin orang nunjukin data, nih buku. Itu kan kalau biasa kita open cam biasa ya, kayak saya open cam. Dia nunjukinnya begini. Kelihatan apa coba? Saya tanya. Ya udah lo review aja debat-debat gua. Jadi ya teman-teman bisa menilai secara objektif lah. Gua sama Nandar itu yang beberapa bulan lalu ya, yang viral si Nandar itu nggak bisa berdoa dalam bahasa Arab, malah doa dalam bahasa Ibrani ya. Ingat loh teman-teman muslim, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Joseph beraninya cuma menolak ya karena nggak ada Islam yang berani selain si Ahmad Fahmi itu yang tetap dengan ngotot menghabiskan waktu saya. Kecuali kalau kamu Paryo Teguh mau, silakan temani saya biar saya nggak monolog. Nggak mau Pak Paryo? Oh kalau gitu jangan bilang berani cuma menolong, kira mau nemenin saya. Sekarang silakan. Gitu. Ya udah ya kita. Oh nggak mau tuh kan. Udah dijambak nggak mau dia. Cuma ketik-ketik beraninya. Nggak mau naik dia. Joseph beraninya nyerocos saja ya. Kalau saya diam saya batu. Tinggal kalian usap dan kalian cium, jreng, bersih kalian. Itulah batu kalian. Ya, nggak nyebut merek. Batu apa? Batu kali bisa. Batu apa lagi? Batu akik bisa kan, diusap bisa. Kalau orang yang sayang sama batu akik kan diusap. Jangan panas, jangan gampang ke trigger ya. Jangan seuzon. Ya kalau saya nyerocos ya saya manusia, kecuali kalau saya diem terus kalian usap-usap saya, kalian cium saya, nah itu namanya batu. Ya. Oke. Aduh ya. Bang, abang kenalkah sama akun namanya Christian Prince? Christian Prince yang Indo apa Christian Prince yang beneran orang luar? Oke, kita berdoa dulu lah ya teman-teman ya. Kita yang barat ya kan saya cuman fans, kalau kenal ya enggak lah. Mana mungkin dia kenal saya. CP Indo ya kenal. Ya kita doa dulu yuk, karena mohon maaf teman-teman untuk malam ini saya nggak bisa lama-lama karena saya mau istirahat dulu, mungkin besok baru bisa. Besok bisa deh malam, karena kan besoknya Sabtu, lusanya Sabtu. Sekali lagi teman-teman mohon maaf ya dengan keterbatasannya waktu, karena saya bukan tipikal orang yang tidak punya kepentingan. Saya rasa teman-teman juga punya kepentingan, hanya skala prioritas kita berbeda. Saya punya darah rendah, jadi saya harus banyak istirahat. Saya juga harus jaga pola tidur juga, karena saya sudah beberapa kali bilang sama teman-teman, mata saya tuh mata ngantuk akhir-akhir ini, jadi kadang suka dinilai orang itu saya nggak tidur gitu kan, begadang terus, padahal mah saya tidur, cuman memang karena waktunya kali ya kurang ya. Saya tidur kadang cuma 6 jam 5 jam mungkin kurang ya. Besok jam berapa? Besok mungkin dari ya abis pulang sih jam 7-an seperti biasa, jam 7:30 gitu, jam 7:30. Jadi teman-teman mohon maaf ya sekali lagi untuk malam ini, karena memang tanya sama teman-teman yang join dari awal, saya sudah bilang guys kayaknya malam ini nggak bisa lama-lama, paling sampai jam 9 atau jam 9:30-an saya bilang gitu. Bahkan ini udah lewat nih, udah lewat 8 menit ya. Kita doa dulu aja teman-teman, terima kasih ya. Kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami ya Bapa. Engkau sekali lagi telah memperkenankan kami untuk menghirup nafas kehidupan yang kesekian kalinya. Dan bersyukur kami manfaatkan dengan baik. Kami berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, kami berinteraksi, bahkan kami juga seperti yang terjadi pada saat ini kami mewartakan firman Tuhan. Meskipun ya Bapa, kami tahu bahwa setiap dari kami punya kesalahan, punya kelemahan. Kami mempunyai kelemahan-kelemahan itu sehingga terkadang
kami melampaui apa yang seharusnya tidak kami lampaui. Kami mudah emosi, kami mudah menggerutu dan seterusnya ya Bapa. Engkau tahu segala pergumulan kami, maka kami mohon ampunilah kami. Kami mohonkan ini dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih. Jadikanlah kami seperti bagaimana Engkau menjadikan Maria sebagai wanita pilihan, di mana dengan kerendahan hati dan kelembutan hati menerima rancangan keselamatan dan menjadi bukti atas kesalehannya. Kami pun mau menjadi seperti Bunda Maria ya Bapa, dengan keteladanan hati itu. Kami juga mau seperti para kudus-Mu yang sepanjang masa mereka berusaha untuk berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau ubah kami menjadi orang yang lebih baik lagi dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, sebentar setiap dari kami ingin melanjutkan aktivitas, dan sebentar juga setiap dari kami ada yang ingin beristirahat. Maka apapun yang kami lakukan ya Bapa, agar kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami selalu dimanapun dan apapun kami lakukan. Ya Bapa, kami juga tak lupa untuk mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam penyakit. Kiranya Engkau pulihkan, kiranya Engkau selesaikan. Kami mohon ini dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ya Bapa, juga kami berdoa bagi jiwa-jiwa di luar sana yang masih menyangkal, yang masih menolak, yang bahkan dengan kesadaran hati menghujat dan mencaci Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih ya Bapa, segala permohonan, segala permintaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah tetap setia sampai dengan doa penutup. Terima kasih juga buat moderator, teman-teman semuanya yang sudah tetap bisa menemani saya untuk membantu juga yang komentar-komentar atau akun-akun yang spamming komen gak jelas dan tidak pantas. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menasihati, yang sudah menegur, yang sudah memberikan masukan dan saran apapun itu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah peduli. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. I love you all. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga kepada saya. Next, kita akan live lagi, sekali lagi mungkin besok di jam 7:30, jam 7 lewat jam 7:30 ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi jaga kesehatan, tetap bertumbuh, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan Joseph kepada Muslim yang bertanya kepadanya. Nah, kalau ditanyakan mengapa banyak orang yang menjadi murtad atau menjadi seorang murtadin. Nah, teman-teman, apa yang membuat orang bisa menjadi murtadin? Apakah itu karena kelihayan seseorang di dalam menjelaskan Injil? Sudah pasti tidak. Firman Tuhan berkata bahwa seseorang diselamatkan itu adalah karena kasih karunia yang diterima dengan iman. Itu sebabnya dikatakan jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Artinya bahwa seseorang bisa beriman, bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pekerjaan Allah yang memberikan kasih karunia sehingga membuat seseorang yang mendengarkan Injil bisa percaya, bisa beriman, dan kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa kasih karunia Allah yang bekerja membuat seseorang percaya, maka sia-sialah usaha manusia. Karena itu teman-teman, jika ada yang menanyakan hal ini, tanyakanlah bahwa hal itu adalah pekerjaan Allah, bahwa hal itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati.